warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun perkenalkan, nama saya Evi Yuliana, NPM 1804041061, Prodi Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri Metro. Baiklah, kepada yang terhormat Ibu Selvian Milyasari selaku dosen pengampu mata kuliah Fiqh dan Moneter Islam, dan kepada teman-teman yang berbahagia. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan atau menjelaskan sedikit materi tentang uang elektronik dan digital perspektif Islam. Langsung saja ke materi sub yang pertama, yaitu uang elektronik dan digital. Uang adalah standar kegunaan yang terdapat pada barang dan tenaga. Uang didefinisikan sebagai sesuatu yang dipergunakan untuk mengukur tiap barang dan tenaga. Misalkan harga adalah standar untuk barang, sedangkan upah adalah standar untuk manusia, yang masing-masing merupakan perkiraan masyarakat terhadap nilai barang dan tenaga orang. Perkiraan nilai-nilai barang dan jasa ini di negeri maupun dinyatakan dengan satuan-satuan. Maka satuan-satuan inilah yang menjadi standar yang dipergunakan untuk mengukur kegunaan barang dan tenaga yang kemudian menjadi alat tukar dan disebut dengan satuan uang. Dalam konsep Islam, uang adalah flow concept. Islam tidak mengenal motif kebutuhan uang untuk spekulasi karena tidak dibolehkan. Uang adalah barang publik milik masyarakat, karenanya penimbunan uang yang dibiarkan tidak produktif berarti mengurangi jumlah uang beredar. Seiring dengan kemajuan zaman, bentuk pembayaran dengan uang pada hari ini mengarah kepada sesuatu yang lebih praktis dan tidak memiliki wujud sama sekali, hanya berupa kode digital yang berada di server, kartu chip, atau smartphone seseorang yang disebut dengan uang elektronik atau e-money atau mata uang digital. Menurut jenisnya, pembayaran digital terdiri dari dua macam. Yang pertama, uang elektronik atau digital yang sering digunakan pada aplikasi-aplikasi berbasis komputer maupun smartphone seperti Telkomsel Cash, iTrend, Indosat, Dompetku, dan beberapa alat pembayaran digital lainnya. Jenis virtual currency ini bersifat tersentralisasi, diatur dan dikelola oleh suatu lembaga maupun perusahaan. Yang kedua, virtual currency yang menggunakan teknologi kriptografi yang biasa dikenal dengan sebutan cryptocurrency, di mana untuk setiap transaksi data akan dilakukan penyandian menggunakan algoritma kriptografi tertentu. Uang elektronik adalah uang yang dipergunakan dalam transaksi melewati jejaring internet secara elektronik dan sistem penyimpanan harga digital. Dalam uang elektronik terdapat nilai tersimpan atau stored value atau prabayar atau prepaid, di mana terdapat nilai uang yang disimpan dalam suatu media elektronik yang berbasis chip atau server. Nilai uang yang terdapat pada uang elektronik akan secara otomatis berkurang pada saat pengguna melakukan pembayaran. Uang elektronik digunakan untuk berbagai macam jenis pembayaran atau multi-purpose payment, sehingga berbeda dengan instrumen single purpose seperti yang terdapat pada kartu telepon. Menurut Peraturan Bank Indonesia atau Nomor 11/12 PBI 2009 tentang uang elektronik adalah alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor dahulu oleh pemegang kepada penerbit, yang tersimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip. Dan nilai uang tersebut bukan merupakan simpanan serta digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. Pemerintah melalui Bank Indonesia telah menyempurnakan aturan uang elektronik melalui perubahan payung hukum dari PBI nomor 1112 PBI 2009 menjadi PBI nomor 168 PBI 2014. Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8 PBI 2014
pada pasal 1 ayat 3 dan 4 menyebutkan bahwa uang elektronik atau electronic money adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit. Yang kedua, nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau SIP. Yang ketiga, digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. Yang keempat, nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan. Nilai elektronik tersebut dibeli oleh konsumen dan tersimpan dalam media elektronik yang merupakan miliknya. Nilai uang dalam e-money akan berkurang pada saat konsumen menggunakannya untuk pembayaran. Dalam revisi peraturan ini, Bank Indonesia juga mendorong penguatan penggunaan uang elektronik. Selanjutnya, penerbit uang elektronik juga dilarang untuk menetapkan nilai, baik untuk penggunaan maupun persyaratan pengakhiran penggunaan atau redeem. Dan juga Bank Indonesia melarang penerbit untuk menahan atau memblokir nilai uang elektronik secara sepihak. Peraturan ini juga mendorong keamanan dan efisiensi uang elektronik. Karena itu, Bank Indonesia menekankan kepada penerbit atau issuer untuk mengedepankan keamanan dan efisiensi. Ini dilakukan agar masyarakat semakin percaya dengan uang elektronik dan mulai beralih dari penggunaan uang tunai ke uang elektronik. Lalu yang selanjutnya adalah manfaat uang elektronik. Uang elektronik muncul sebagai jawaban atas kebutuhan terdapat instrumen pembayaran secara cepat dengan biaya relatif murah. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu transaksi dengan e-money jauh lebih singkat dibandingkan dengan kartu kredit. Juga mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Elektronik memberikan berbagai keuntungan berupa manfaat yang tinggi seperti memberikan kecepatan dan ketelitian dalam bertransaksi. Dapat digunakan untuk segala bentuk transaksi yang bernilai kecil ataupun dengan frekuensi tinggi. Praktis dan mudah digunakan untuk bertransaksi serta lebih efisien dibanding dengan uang tunai. Manfaat uang elektronik diantaranya yang pertama, memberikan kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi pembayaran tanpa perlu membawa uang tunai. Yang kedua, tidak lagi menerima uang kembalian dalam bentuk barang seperti permen akibat pedagang tidak mempunyai uang kembalian bernilai kecil atau receh. Sangat applicable untuk transaksi massal yang nilainya kecil namun frekuensinya tinggi seperti transportasi, parkir, tol, fast food, dan lain-lain. Lalu yang keempat, risiko keamanan terkait uang seperti kehilangan, kecurian, penipuan, dan persoalan-persoalan lainnya akan berkurang selama media non-tunai yang digunakan. Sistem pembayaran non-tunai lebih efisien, memungkinkan masyarakat dan perusahaan-perusahaan untuk menekan biaya operasionalnya seperti biaya transportasi untuk menyetorkan uang ke bank beserta biaya pengawalannya. Lalu yang selanjutnya, keuntungan dan kekurangan uang elektronik. Adapun keuntungan uang elektronik yaitu yang pertama, tidak perlu membawa uang tunai untuk berbelanja karena terdapat alat khusus untuk fitur uang elektronik baik berupa kartu maupun aplikasi. Yang kedua, transaksi menjadi lebih akurat karena dikelola oleh komputer dan mesin. Yang ketiga, tidak perlu menunggu uang kembalian karena jumlah nominal akan sebanyak uang yang diperlukan. Yang keempat, terdapat database yang dapat mencatat seluruh transaksi yang dilakukan, sehingga tidak perlu untuk mengingat untuk apa uang tersebut digunakan. Yang kelima, transaksi menjadi lebih cepat karena tidak perlu mengantri. Adapun kekurangan uang elektronik yaitu yang pertama,
rentan untuk diretas atau dihack karena menggunakan sistem elektronik dan internet. Yang kedua, terdapat resiko data hilang karena kesalahan software. Yang ketiga, uang yang disimpan dalam uang elektronik akan hilang jika menghilangkan kartu atau alat yang digunakan untuk menyimpan uang tersebut. Sub yang selanjutnya yaitu konsep uang elektronik dalam perspektif Islam. Uang elektronik pada dasarnya sama seperti uang biasa karena memiliki fungsi sebagai alat pembayaran atas transaksi jual beli barang atau jasa. Dalam perspektif syariah, hukum uang elektronik adalah halal. Kehalalan ini berlandaskan kaidah. Setiap transaksi dalam muamalah pada dasarnya diperbolehkan, kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya, maka saat itu hukumnya berubah menjadi haram. Oleh karena itu, uang elektronik harus memenuhi kriteria dan ketentuan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Faktor lainnya yang menjadi alasan kehalalan uang elektronik adalah karena adanya tuntutan kebutuhan manusia akan uang elektronik dan pertimbangan banyaknya kemaslahatan yang ada di dalamnya. Prinsip syariah uang elektronik sudah ada dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yaitu tentang uang elektronik syariah. Fatwa ini menjelaskan tentang kriteria imaniyah sesuai prinsip syariah. Yang pertama, terhindar dari transaksi yang dilarang. Yang kedua, biaya layanan fasilitas adalah biaya real sesuai dengan prinsip ganti rugi atau ijarah. Yang ketiga, atau dana ditempatkan di bank syariah. Keempat, dalam hal kartu e-money hilang, jumlah nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang. Kelima, akad antara penerbit dengan para pihak dalam penyelenggaraan e-money atau prinsipal acquirer, pedagang, penyelenggara clearing, dan penyelenggara penyelesai akhir adalah ijarah, jualah, dan wakalah bi'al ujrah. Keenam, akad antara penerbit dengan pemegang e-money adalah wadiah atau qard karena nominal uang bisa digunakan atau ditarik kapan saja. Sementara itu, akad antara penerbit dengan agen layanan keuangan digital adalah ijarah, jualah, dan wakalah bi'al ujrah. Baiklah, sekian maka penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.